Kalau kalian pengguna Mac dan kalian mau ngedit video, jangan pakai Premiere, jangan pakai yang lain, tapi pakai Final Cut. Di sini gue akan kasih tahu kalian gimana caranya. Oke, langsung ke laptop atau komputer kalian masing-masing atau Mac kalian masing-masing. Kalau kita mau ngedit di Final Cut Pro adalah kita harus bikin library dulu. Jadi namanya bukan project. Kalau di Final Cut namanya library. Jadi kita buka di file, terus kita pilih new, terus ada library. Oke. Terus aku kasih nama aja belajar 1. Oke. Terus save. Nah, kamu lihat di panel paling sebelah kiri. Di sini kamu lihat mulai ada tulisan belajar 1. Ini ada icon library, itu tandanya kayak gini. Oke, nah nanti di dalamnya library itu nanti ada yang namanya Smart Collection, terus ada yang namanya event. Oke. Nah, event itu lambangnya gini, kotak terus ada bintang kayak gini. Nah, event ini tempat kamu mau naruh let's say klip kamu, media kamu, mau itu foto, video ataupun gambar ataupun suara, audio, di sini semua. Oke, let's say di sini aku kasih nama eventnya adalah aku kasih nama clip. Oke. Terus kamu ke footage kamu, folder kamu naruh footage di mana. Terus let's say kamu mau pakai semua yang ada di sini, kamu select, and then tinggal kamu drag ke panel sebelahnya yang ada tadi tulisan belajar library dan clip event itu. Oke. Kamu langsung lihat di sini klip-klipnya langsung masuk ke panel itu di situ. Jadi kayak panel eventnya itu. Kamu di sini di preview panelnya ini kamu bisa kamu play, maju mundurin. Oke. Kamu bisa rubah juga susunan filenya, mau bentuk list atau bentuk thumbnail seperti ini. Jadi mungkin kamu perlu banyak file kamu banyak banget, jadi kamu perlu ngelihat semua sesuai dengan nama filenya. Kamu bisa bikin list dengan klik yang di atas ini. Oke. Terus kamu bisa select satu-satu. Oke, udah beres kita naruh klipnya ke dalam Final Cut, kita import. Lalu kita aku mau bikin satu event lagi. Jadi kalau di Final Cut ini aku nganggep klip ini kayak folder aja sebenarnya. Folder dari si library atau project belajar 1. Jadi aku bikin lagi, klik kanan di yang panel sini, terus pilih new event. Terus let's say aku kasih nama projects. Nah, di sini aku baru bikin projects. Oke, event name-nya jadi projects, terus library-nya di belajar 1. Karena yang open belajar 1. Even kamu bisa pilih mau kamu taruh di library yang mana kalau kamu buka library yang lain ya, karena di Final Cut kamu bisa buka multiple library sekaligus dan kamu bisa copy paste or kamu naruh folder or file antar itu bisa tukar-tukaran. Jadi yang which is itu sama kayak Premiere Pro sekarang juga bisa gitu. Kamu bisa buka multiple project di waktu yang sama dan kamu bisa copy clip, copy file antar project. Dan tapi itu Premiere Pro baru bisa kayak gitu. Final Cut tuh udah dari kemarin-kemarin, udah dari dulu-dulu udah bisa kayak gitu. Oke, udah selesai, kita oke. Terus, nah di projects ini adalah di dalam folder projects atau di dalam event projects ini, aku mau bikin projects. Projects itu adalah spek atau settingan dari kamu mau ngeditnya ini di ukuran berapa sih gitu outputnya, mau Full HD kah atau 720p
atau mungkin mau vertikal, or pokoknya settingan tentang nanti kamu ini mau di package-nya, mau di wrap-nya, di ekspornya dalam bentuk apa. Itu projects kalau di Final Cut itu. Jadi bukan projects itu bukan keseluruhannya. Kalau di Premiere Pro, projects-nya di sini setara dengan sequence gitu. Jadi kalau kamu bikin project baru di Final Cut, new lagi, file, new, terus pilih project atau command N shortcutnya. Nah di sini kamu bisa ngasih nama project name-nya. Let's say project name-nya aku kasih nama timeline 1, or karena ini klipnya pre-wedding, aku kasih nama pre-wedding clip. Oke. Terus di sini kamu bisa pilih kamu mau taruh di event mana. Jadi dia juga bisa select mau event mana, folder mana kamu naruhnya. Aku mau taruh di projects karena aku udah bikin folder project khusus buat itu biar rapi. Terus starting time code-nya jelas di 0 karena kita mau dari depan. Terus videonya, speknya, ukurannya, resolusinya kamu mau berapa. Di sini kamu bisa pilih. Jadi kamu bisa pilih 1080, 720, atau mau 4K, 5K, 8K, vertical, square, terserah, atau custom. Maybe kamu mau bikin yang ukuran beda, terserah. Tapi kalau aku biasanya setting untuk full HD aku pakai yang 1080p HD. Terus ini juga masih bisa milih lagi sih pixelnya mau berapa. Tapi ya kita pilih yang paling maksimal 1920 kali 1080. Terus frame rate-nya supaya lebih sinematik aku pilih 24 frame per second. Oke. Rendering biarin aja auto ProRes, audio, stereo, ini semua settingan audio biarin. Oke, terus udah semua klik oke. Nah, di sini kamu bisa lihat di dalam event projects itu ada yang namanya pre-wedding clip. Oke. Dan kamu ngelihat di bawah sini di timeline itu ada mulai kelihatan timelinenya nih hitam, garis hitam di sini nih. Nah, timeline ini adalah sebenarnya projects yang tadi kita bikin. Jadi nanti kamu ngeditnya di dalam sini. Kamu ambil klip, kamu taruh sini, terus kamu potong-potong, kamu sambung-sambung, kasih transition, kasih efek, audionya kamu edit, baru diekspor gitu. Oke, projectnya udah jadi. Sekarang kita lihat, kita pilihin dulu klipnya. Next kita pilih klip. Oke. Kita ke folder klip lagi. Terus aku langsung ngeliat thumbnail aja biar cepet. Let's say kamu pilih part mana yang mau kamu ambil. Let's say aku mau ngambil part yang ini. Nah, sekarang aku mau ngambil yang sebelah sini. Kamu taruh aja di mana yang tempat kamu mau kamu ini. Mau kamu select dari klipnya itu pas part yang mana. Let's say aku mau dari part sini. Terus aku tinggal pencet I untuk ngeset in point-nya. Titik awal yang mau kamu pilih dari klip itu. Aku pencet I. Terus aku pencet spacebar lagi buat ngeplay. Atau nggak pakai ini juga scrubbing bisa. Kamu scrubbing pakai trackpad atau mouse. Lihat. Aku mau di situ. Pas dia habis meluk, terus aku pencet O. Untuk ngeset out point-nya. Jadi shortcut-nya itu I dan O. Kita pilih klipnya, select yang part mananya, tinggal kita tarik ke timeline. Or shortcut-nya kamu klik di klipnya terus pencet E. Nah, gitu. Ketika kamu pindah dari panel event ini, panel klip ini, dia otomatis si monitor yang ada di sini akan pindah juga langsung. Jadi dia akan nge-preview ketika kamu ada di timeline, dia akan nge-preview timeline, video yang ada di timeline. Ketika kamu pindah ke sini, dia akan nge-preview yang ada di klip. Gitu, yang ada di event clip sini. Setelah kita habis milih klip mana yang mau kita ambil, part mana yang kita ambil,
mana yang kita nggak mau ambil. Oke, udah semua di timeline. Terus sekarang waktunya kita untuk ngedit. Ini kalau kamu perhatiin di sini klip yang udah aku pilih tadi itu, pertama di sini kamu bisa lihat thumbnailnya juga. Terus kamu bisa lihat di bawah ada sound wave-nya ya, audio wave-nya di sini. Nih, jadi kalau kamu klik ini garis di sini, itu ada ukuran berapa desibelnya, jadi volumenya. Kalau 0 itu berarti kan normal dari kameranya, belum ditambah, belum dikurangin. Jadi masih ada audionya. Nah, untuk kontrol audionya kamu pengen lihat meternya seberapa, itu kamu bisa lihat di sini. Di paling pinggir nih ada nih yang hijau-hijau nih. Nah, sini. Oke. Ini buat tahu kalau 0 normal, kalau minus berarti di bawah normal. Kamu bisa ngontrol biar nggak sampai peak atau nggak sampai clipping gitu ya. Oke. Karena aku mau suaranya mau aku matiin semua, karena aku ntar mau kasih lagu aja. Jadi aku kamu bisa sebenarnya kamu bisa ngecilin dengan kamu pilih di sini di garis yang di klip ini di timeline, terus kamu drag ke bawah aja. Nah, itu jadi minus infinity decibel kan. Tandanya di situ. Jadi udah habis sebenarnya, udah nggak keluar suaranya. Tapi kalau mau cepet kamu tinggal klik klipnya, terus kamu pencet Alt Control minus, dah langsung minus tuh. Kalau kamu lihat posisinya dia udah audio wave-nya udah di paling bawah. Nah, mau lebih cepet lagi, let's say kamu mau semuanya yang klip yang kamu masukin ke timeline mau kamu matiin audionya, tinggal kamu drag aja, kamu select semua klipnya yang ada di timeline, terus Alt Control minus, dah. Sekarang semuanya audionya mute, nggak keluar dari klip itu. Sekarang tinggal kita masukin lagu di sini, new event lagi, klik kanan di situ langsung, atau file new event. Oke, aku kasih nama sound. Oke, library-nya tetap di belajar 1. Oke, aku udah dapat audionya, lagunya, tinggal aku drag aja langsung. Jadi posisinya nanti si audionya itu ada di bagian bawahnya klip. Cara kita kerja di dalam timeline. Oke, di timeline yang harus kamu ketahui adalah biasanya audio posisinya pasti di bawah klip. Ngeplay playhead-nya kalau di Final Cut sama kayak di editing software yang lain, tinggal pencet spasi. Let's say misalnya aku mau audionya mau kupendekin deh, aku nggak butuh depannya. Caranya ada 2. Kamu bisa kurangin langsung ke ujung depannya, terus kamu pilih ujungnya sampai ada tanda kayak gini nih. Oke, terus tinggal kamu drag ke kanan. Berkurang kan? Nah, cuman supaya dia bisa rapat, tinggal kamu geser aja. Nah, Oke, let's say misalnya kamu mau langsung ke yang gitar, part gitarnya, aku mau langsung ke part gitar. Itu cara yang pertama tadi, kayak gitu. Ada cara kedua, kamu bisa langsung cut pakai blade. Jadi kalau di sini nge-cutnya pakai blade namanya. Blade itu shortcutnya B. Oke, B. Jadi dia toolsnya ada di sini nih. Toolsnya tuh select beserta shortcutnya. Blade, trim, position, range. Aku nggak pernah pakai. Aku yang paling sering aku pakai dari toolsnya kalau di timeline ini di Final Cut adalah select, shortcutnya A, terus blade, shortcutnya B, sama zoom, shortcutnya Z. Kalau yang lain-lainnya ini aku sih nggak pernah pakai. Jadi kayak lebih convenient pakai cuman itu aja kalau aku. Oke. Tapi nanti next time aku kasih tahu juga itu fungsinya buat apa. Oke. Setelah kepilih blade, ini ada ikonnya kayak gini. Kamu tinggal let's say misalnya aku mau tadi mau motong langsung suara gitar ya, soundnya. Oke, jadi deket biar nggak terlalu lama. Oke, aku mau mulai dari sini aja. Oke. Setelah blade, biasanya kalau kamu mau milih lagi, itu kamu harus balik ke select tool lagi. Kan tadi dari B,
Si lihat ini icon di kursornya dari B biasanya itu gambar razor terus merah buat nge-cut. Terus kamu harus kalau mau geser-geser lagi kamu harus atau select, kamu harus pindah ke select tools lagi kayak di Photoshop. Kalau Photoshop select toolsnya V, ini kalau di sini A, jadi kamu ke A. Oke, A. Terus kamu pilih yang ini, aku ini mau kubuang, tinggal di select sampai ke highlight kuning terus kamu delete. Oke. Terus aku mau mundurin ke sini. Oke. 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 Nah, di sini kan audionya udah kepilih nih, cuman audionya kan kita harus kasih fade ya. Fade itu kan ya supaya ada transisi dari suara volumenya dari kecil ke gede gitu. Nah, kalau di Final Cut kamu tinggal ke ujung audionya yang mau kamu fade yang mana. Terus sampai ada tanda nih, itu kayak gini. Terus tinggal kamu geser ke kanan. Itu ada titiknya, kamu lihat itu ada titik. Nah, itu sebenarnya ntar kayak apa keyframe-nya fade in tuh ada tulisannya. Fade audio in. Tuh. Di ini juga kelihatan sih. Di mana? Di thumbnail audio wave-nya kelihatan kok. Ntar aku gedein dulu biar jelas. Nah, ini kamu lihat udah gini. Ada area yang gelap terus bertahap menuju ke terang semua. Nah, ini artinya ada fade in suara. See? Jadi kalau kamu gesernya tambah panjang, dia ntar fade-nya tambah lama. Nah, ya kan? Nah, ini kamu adjust, terserah kamu aja, kamu maunya segimana. Oke, ingat B blade potong, A select. Oke, aku cuma pakai dua tools itu aja dulu pokoknya. Oke, tinggal kamu juga bisa kayak yang tadi sama kayak audio, pokoknya audio video itu treatmentnya sama, dia toolsnya treatmentnya sama baik untuk audio ataupun video. Jadi kamu juga video juga bisa, let's say misalnya kurang panjang atau kamu memanjangin, tinggal tarik ujungnya, kurangin gitu-gitu. Oke, udah. Jadi itu basicnya sebenarnya cuma segitu doang dan sangat simple banget sebenarnya buat ngedit di Final Cut Pro. Oke, setelah selesai kita ngedit, sekarang waktunya kita untuk export. Untuk kita share jadi file video yang udah teredit. Oke. Untuk cara kita nge-share atau kita nge-export di Final Cut ini gampang. Kamu tinggal ke ujung paling kanan, ada tanda ini, tinggal kamu klik. Terus kamu pilih Master Default. Oke. Terus kamu pilih Settings. Terus tinggal kamu pilih settingan yang kamu mau 1080p atau 720. Oke. Ikutin aja setting gue yang ini. Terus tinggal kamu pencet next. Oke. Nah, kamu tinggal pilih kamu mau di mana. Foldernya naruhnya. Oke, aku maunya di sini. Saya pre-wedding clip. Belajar. Kasih nama belajar aja, pre-wedding clip belajar. Oke, terus aku tinggal pencet save. That's it. Ini kamu bisa lihat progresnya dia ada di sebelah sini. Dia sharing atau ngekspor. Nah, 41% sampai itu selesai. Kita tunggu. Oke. Nah, dia begitu selesai itu dia langsung ngebuka QuickTime Player dan nunjukin hasil dari renderan yang tadi. Oke, sama dia ngasih notifikasi di sini. Tinggal kamu tutup, tinggal kamu play aja lagi, kamu lihat hasil renderannya. Oke, sekian video singkat tentang cara cepat memulai ngedit di Final Cut Pro dari gue. Next time akan gue kasih tahu lagi detail-detail yang lain, gimana caranya ngasih efek, ngasih transisi, ngedit audio, coloring, dan yang lain-lain. Yang lebih detail lagi tentang Final Cut. Tunggu di video selanjutnya. Oke, thank you.